Ahbab sekalian, alhamdulillah kita berada pada hari kedua bulan Ramadan. Semoga kita dapat melaksanakan bulan Ramadan, berpuasa dan ibadah-ibadah lain dengan penuh khidmah. Wa kullu sana wa antum tayyibun. Dan insyaallah dalam beberapa hari ini hingga hari ke-5 insyaallah kita akan membaca kitab tentang tasawuf. Namun pada hari ini, sore ini dan nanti malam, semoga kita bisa menghabiskan makalah tentang adab al-awliya fi shaum. Makalah ini berjudul Adab al-awliya fi shaum, adab berpuasa orang sufi. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Alhamdulillah. Saya lupa naruh kacamata hitam saya di mana ya, lihat di maktabah, coba aja kacamata. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Fa inna as-sawma laysa mujarrada tarki ta'ami wa syarab, bal huwa madrasatun rabbaniyah turabbil muslima ala kasri syahwati wa qahri nafsi wa hifdzil jawarih wa tasfiyati sarair hatta yataraqqa min as-sawmi syari'ah ila sawmi tariqah wa ila sawmi al-haqiqah wa huwa al-imsaku amma siwa Allah. Puasa itu bukan sekedar meninggalkan makan minum, akan tetapi puasa adalah madrasah rabbaniyah, di mana madrasah ini mendidik muslim untuk menghancurkan syahwat dan memaksa nafsu dan menjaga jawarih, anggota tubuh, menjernihkan sir sehingga dia bisa meningkat dari puasa syariah kepada puasa tariqah dan kepada puasa hakikah. Apa puasa hakikah? Adalah menahan diri dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadhihi ar-risalat al-mubarakat naqifu waqfata ahli adh-dhawq wal yaqin nasta'rid fiha adab al-awliya fi as-sawm zahiran wa batina kama naqalaha a'immatul huda min as-salaf wal 'arifin كابن عربي وأبي طالب المكي والسراج التوسي والإمام الغزالي وابن رجب وغيرهم رضي الله عنهم. Dalam risalah yang berkah ini kita akan sejenak bersama ahli dzauq dan yaqin memaparkan dalam risalah ini adab para wali dalam puasa, baik zahir dan batin, sebagaimana yang dinukil oleh para imam daripada salaf dan arifin
seperti Al-Imam Ibn Arabi, Abu Talib ila akhirih. As-sawmu inda sufiyah, puasa menurut kaum sufi, min a'zamil ibadati allati tatazakka biha an-nafsul insaniyatu wa tartaqi biha ila martabati an-nafsil mutmainnah thumma ila al-kamilah ibadatu sawm allati hiya ruknun 'azimun min arkanil islami wa babun munfaridun min abwabil wilayati lillahi azza wa jalla. Ibadah yang teragung yang dapat dengan ibadah itu menjadi suci nafsu manusia. Sebetulnya semua ibadah ya, semua ibadah itu seperti proses mesin yang membersihkan diri kita. Sebetulnya semua ibadah. Bahkan Nabi mengumpamakan sholat itu seperti mandi. Sholat 5 waktu, mandi 5 kali. Sampai Nabi bertanya, orang kalau sehari semalam mandi 5 kali bersih enggak, kata Nabi? Bersih. Ya. Haji maknanya qasid. Itu semua ibadah qasid sebetulnya. Ya, semua ibadah qasid, semua ibadah khudu. Ya, salat itu kan maknanya as-salah hiya silah. Salat adalah menjalin komunikasi yang intens gitu kepada Allah. Enggak ada kan ibadah yang seintens salat gitu. Duduk ya, berdiri lalu memperagakan simbol-simbol ketundukan, ruku, berdiri, ruku, sujud, duduk. Ya. Dan juga menunjukkan qasid, ya, menuju hati menghadap kepada Allah. Ya. Namun ada yang sangat khas, ya, yaitu puasa. Maka puasa bagi orang sufi adalah ibadah yang teragung untuk mensucikan nafsu dan meningkatkan nafsu itu menjadi nafsul mutmainnah sehingga nafsu al-kamilah. Sebetulnya bukan nafsu yang yang ditingkatkan, ya, adalah rohani, ya, rohani yang ditambah cahaya kesempurnaannya sehingga menjadi mutmainnah dan menjadi kamilah. Ada ayat-ayat bercerita tentang qasas, ya, dan tentang wasiyah. Kemudian yang ketiga tentang puasa. Imam Ibn Arabi melihat ya, korelasi ya, daripada 3 ayat ini. Bahwa qasas ahli haqiqah seperti yang tersebutkan tadi, yaitu dan wasiatnya yaitu dengan menjaga ala ahdil azal, ya, bitarki ma siwal haq. Wasiat mereka yaitu menjaga perjanjian pertama. Alastu bi rabbikum qalu bala, itu perjanjian pertama. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nabi Allah dulu mengambil janji, alastu bi rabbikum qalu bala, bukankah aku Tuhan kamu? Ya. Dan itu diwasiatkan dari Nabi ke anaknya terus seperti itu.
ketika wawassa biha, telah berwasiat, ya, dengan wasiat tersebut Nabi Ibrahim kepada anaknya Yakub, ya, dan juga Yakub kepada anaknya. Nabi-nabi lain berwasiat kepada anaknya, yaitu untuk menyaksikan la ilaha illallah. Ya. Ini tidak diceritakan detail, ya, karena ini perkara yang mafhum. Ya. Semua nabi sama membawa risalah la ilaha illallah, tauhid. Maka agama mereka tauhid. Nah, maka puasa itu asyamu qanunun akhar. Puasa itu adalah undang-undang yang lain dari itu. Ya, dari apa yang diwajibkan. Apa? Untuk apa diwajibkan? Li izalati udwanil quwwatil bahimiyah. Untuk menghilangkan kekuatan bahimiyah, sifat kebinatangan. Ya, dan tasallutuha, ya, kekuasaan sifat binatang. Jadi di dalam diri kita ini ada dua sifat, ya, binatang. Pertama bahimiyah. Bahimiyah itu apa? Makan, minum, tidur, jima, ngomong, ya, itu bahimiyah. Ya, termasuk dengki, ya, ghibah, itu bahimiyah. Dan puasa itu untuk menghilangkan sifat itu. Kita kan nggak makan, ya, nggak minum, nggak boleh, ya, ngobrol, artinya membuang-buang waktu, ya, dan tidak jima. Tidak ada bulan yang aktivitas ibadah mengurangi tidur, ya, seperti puasa. Puasa kalau masih banyak tidur baik, waduh, nggak puasa itu namanya. Nah, lemas kan. Saumul ibadati naumus shaimi ibadah. Tidurnya puasa ibadah. Ya, dan nggak ada perbuatan orang semuanya dinilai ibadah dan pahalanya itu keluar dari undang-undang umum. Ya kan, ibadah undang-undang umum itu satu kebaikan dibalas 10. Di bulan puasa tidak. Ya, tudha'afu al-hasanatu, ya, tumha as-sayyi'atu, turfa ad-darajatu. Dilipat gandakan kebaikan-kebaikan itu, ya, dihapus dosa-dosa itu. Itu lapar, kita lapar dengan penuh keletihan itu, ya, banyak menghapuskan dosa. Maka jangan ditahan laparnya, jangan di ngebaburit laparnya. Emang kudu dirasakan, dinikmati sehingga, ya, terasa. Ya, bahkan secara fisik itu menghapus kolesterol, ya, kolesterol, asam urat, kencing manis, semua penyakit fisik juga kalau puasa itu, ya, berkurang. Begitu juga, ya, dampak cahayanya jika dilakukan untuk Allah. Puasa kan mesti kena Allah. Kalau tidak, maka nggak dapat cahaya itu. Ya, cahaya itulah yang menghapuskan dosa tadi, sayyiat tadi, dan meninggikan derajat kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka puasa itu menghilangkan kekuatan bahimiyah tadi.
Adapun qasas, ya, nanti di bawah. Dan wasiat mereka adalah menjaga terhadap janji yang pertama, meninggalkan selain Allah. Ketika wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya kan, pesan mereka itu apa? Kamu menyembah siapa? Kan meninggalkan yang, ya, orang yang ihtiqar, ihanah, ya, orang yang unjuah, ya, orang yang congkak. Dan itu sifat binatang buas. Kalau kanun wasiyah itu diwajibkan li izadati nuqsanil quwwatil milkiyah, menghilangkan, ya, li izalati nuqsan, artinya untuk menghilangkan, wa nuqsan ada waw sebetulnya itu, li izala wa nuqsan, menghilangkan, mengurangi, ya, kekuatan milkiyah, memiliki diri kepada diri sendiri, memiliki kepada sesuatu yang ada pada diri. Itulah setiap nabi berwasiat kepada anaknya. Madza ta'buduna min ba'di, gitu. Selalu pertanyaan para nabi begitu, kamu nyembah siapa setelah gua nggak ada? Itu. Masa sih nggak nyembah Allah, kan gitu? Nyembah, tapi ya, apakah menyembah itu untuk ibadah kepada Allah, hanya untuk, ya, mempertahankan, mendapatkan kepemilikan untuk diri, untuk pangkat, untuk harta, untuk, ya. Nah, ini puasa menurut orang sufi. Kemudian asrarus saum, inilah misteri puasa, ya, rahasia puasa. Inna sauma lahu khususiyatuhul mutafarridah. Puasa itu di dalam dirinya itu memiliki kekhususan yang mutafarrid, ya. Apa kekhususan yang mutafarid itu? Kekhususan yang mutafarrid, ya. Yang sebetulnya mutafarrid itu bukan hanya fard sendiri, tapi unik, lebih bersifat unik, ya, istimewa, begitulah katakan. Kekhususan atau bukan, unik itu kan istimewa, khususnya juga istimewa. Jadi puasa itu mempunyai keistimewaan tersendiri, ya. Puasa itu mempunyai ciri yang unik, gitu. Kenapa al-khususnya mutafaridah itu tidak dimiliki oleh ibadah lain? Itu maksudnya. Ada nilai-nilai yang terdapat dalam puasa yang tidak ada pada ibadah lain. Dan inilah rahasia puasa. Jika puasa kita dapat mencapai itu, ya, rahasia itu sampai ke titik rahasia itu, maka itulah puasa yang benar. Awalan bihukmi martabatihi allati dallat 'alaiha tasmiyatuhu, fa inna madlulas siyami lughatan huwal imsaku war rif'atu, idh yuqalu shawman naharu idza irtafa'a, falamma irtafa'a as-sawmu an sa'iril ibadati
kulliha fid darajati summiya sauman. Yang pertama dilihat dari hukum martabah puasa itu. Ya. Artinya martabah itu kedudukannya, kedudukan puasa. Itu dapat dilihat dari makna yang diungkapkan oleh nama puasa itu. Dalat alaiha tasmiyatuhu. Kenapa melakukan yang seperti ini yang kita lakukan di bulan yang dinamain puasa? Kenapa dinamakan saum? Kenapa? Puasa itu apa? Meninggalkan minum, enggak makan, enggak minum, enggak jima, ya. Menjaga mata, menjaga mulut, menjaga pikiran, menjaga hati, itu dilatih setiap hari, ya. Supaya kita terasa menjaga anggota tubuh itu disertai dengan tidak makan dan tidak minum. Itu. Kenapa orang apabila melakukan itu disebut saum? Makanya Imam Ibnu Arabi juga mengatakan as-saumu huwa hayatus sufi kulluha, katanya. Puasa itu kehidupan orang sufi semuanya. Apa tadi itu? Menahan ini, menahan ini, menahan ini, menahan ini. Yang secara garis besarnya tazkiyatun nafas, mujahadatun nafas. Secara bahasa apa saum itu? Ya. Nah, makna secara bahasa itu menyimbolkan kedudukannya. Apa? Al-imsaku warif'atu. Saum, ya. Sod wa mim. Saum itu dalam bahasa Arab punya dua makna. Pertama, al-imsak. Apa imsak itu? Menahan, bertahan. Coba, hidup itu kalau kita tidak punya sifat imsak, itu banyak gagalnya. Ya, disakiti tahan, susah tahan, itu imsak. Ya, belum berhasil tahan. Ada yang ngomong, waduh saya kalau nggak merokok nggak tahan. Tahan kalau puasa sampai 12 jam. Apalagi itu. Wah, saya kerjain lagi puasa, itu mindset. Karena sepanjang sejarah dicatat, ya, orang kafir menyangka bulan Ramadan orang muslim lagi puasa, nyok kita ajak perang, pasti lungsek dia. Tahu lungsek? Ya. Ternyata malah apa? Semangatnya malah tinggi, ya, malah giras. Wah, apa giras tuh? Ya. Dan dicatat oleh sejarah, perang kebanyakan menang di bulan Ramadan, lagi puasa. Kenapa? Karena mindsetnya diganti bahwa ini pahalanya besar banget. Coba ganti dah, kepalanya itu diganti. Jangan manusia bahimia saja, jasad saja. Kalau kau sudah lungsek, gitu. Diajak ngaji dari pagi aja kagak mau. Ya, maunya habis asar. Nah, asar dari maghrib. Ya. Sekarang kayak banyak yang mati syahid di bulan Ramadan. Lihat kalau bulan puasa keliling ke masjid-masjid banyak yang geletak udah. Nah, udah mati syahid semua. Ya, alasannya puasa. Ya kadang-kadang yang nggak puasa juga ikut-ikut ngegeletak supaya apa? Supaya mendapat mubarrirat, pembenaran. Ya, itu nafsu. Ya. Apalagi di Ceger ini puasa identik dengan bludah.
Tadinya itu mungkin untuk nunjukin puasa, bagaimana caranya di ludah sampai bawa pengidon gitu. Ya, kalau nggak begitu kelihatannya nggak puasa gitu. Jadi adat. Makanya puasa itu bukan adat, puasa itu ibadah. Nah, yang kedua, mana ar-rif'atu, meninggi tinggi. Karena orang jahiliyah dulu mengatakan apabila matahari itu tinggi di tengah, soman naharu, yakni irtafa'a an-naharu. Dia pakai soma. Ini lughatan. Ya. Maka tadi bahwa martabat puasa itu disimbolkan oleh maknanya, ya, oleh namanya, oleh makna namanya, yaitu saum. Mau melatih punya daya tahan, itu puasa. Lagi ini kan saya kalau puasa adat mungkin gede banget, justru gitu. Ya. Ini secara apa namanya? Undang-undang tabiiyah alam. Orang kalau nahan sebulan sesuatu itu dia mampu menundukkan 1 tahun. Ya. Jika bertahan di bulan Ramadan, lillah, ya, dia melakukannya billah, maka ya, dia akan terbiasa 1 tahun. Gitu. Maka puasa itu jadi 1 bulan. Bahkan Ramadan 1 tahun itu 360 hari. Kalau hitungan kecilnya, ya, 1 hari itu satu kebaikan itu 10, maka 30 hari itu baru 300. Kalau mau genap setahun ditambah 6 Syawal. Dan Nabi mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina man shoma ramadhana wa atba'a sittan min syawal kasaumid dahri, kata Nabi. Barang siapa yang udah puasa Ramadan diikutin 6 hari Syawal, itu sama dengan puasa setahun. Coba sebulan itu mampu bertahan, ya, 1 tahun. Jika ditambah 6 hari genap, digenapkan 1 tahun penuh. Falamma irtafa'a as-shaumu, maka ketika puasa ini lebih tinggi dari ibadah-ibadah lain derajatnya semua, maka itu disebab dinamakan shaum, karena dia lebih tinggi ibadah dari ibadah-ibadah semua. Ya. Makanya Allah berfirman, illa siyam fa innahu li, kan diperkecualikan tuh, illa siyam. Ya. Sanian yang kedua, binafil misliyah anhu fil ibadat. Puasa mempunyai makna menafikan kesetaraan dalam ibadah. Artinya ibadah lain tidak setara dengan ibadah puasa. Dia tinggi. Ya. Pertama dari segi namanya saja sudah menunjukkan irtafa. Itu lughatan dan syar'iyyah. Ya. Dalam ibadah memang puasa dinafikan oleh Allah, ya, kesamaan itu dari yang lain. Lama akhrajahu Nasa'i an Abi Umamah radhiyallahu annahu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu murni bi amrin akhidhuhu anka, ya, ay la akhidhuhu ghairak min ghairik. Maksudnya begitu.
Ini Abi Umamah berkata, aku datang kepada Rasulullah dan aku berkata, murni, perintahkan aku dengan satu perintah yang aku ambil darimu, ya, dan tidak lagi perlu aku setelah itu minta lagi perintah. Artinya apa? Pesan mutakhir, paling mutakhir gitulah. Kata Nabi, alaika bisawmi fa innahu la misla lahu. Secara syar'i itu memang puasa menafikan kesetaraan, kesamaan. Kata Nabi, hendaklah kamu berpuasa karena puasa itu tidak ada taranya. La misla lahu. Kenapa tidak ada taranya? Karena puasa itu melibatkan kerohanian sepenuhnya. Ya, apa puasa, apa gerakannya kan nggak ada. Kalau sholat kan jelas, berdiri, ruku, sujud, duduk, itu pasti sholat. Kalau zakat kan ngeluarin duit, ngasih, itu pasti zakat. Kalau haji, muter-muter di Ka'bah. Puasa ngapain? Apa gerakannya? Nggak ada. Puasa justru tidak bergerak, tidak berbuat. Apa? Tidak makan, tidak minum, tidak. Ya, fisiknya dinonaktifkan. Maka puasa itu mengaktifkan rohani untuk menimbulkan cahaya rohani itu. Nah, maka itu sebabnya enggak sama ibadah lain. Maka Nabi mengatakan, alaika bisawmi fa innahu la misla lahu. Apa penapian kesetaraannya, kesamaannya? Sisi penapian kesamaannya apa? Bahwa puasa itu wasfun salbiyun, satu sifat yang negatif tadi. Tidak. Orang puasa itu orang yang menonaktifkan fisik. Kan itu meniadakan aktivitas fisik. Salbi. Fa inna shaima qad takawwatil munasabatu bainahum wa bainallah. Maka orang yang berpuasa itu telah memperkuat kesetaraan, kesamaan antara dia dan Allah. Di mana Allah berkata tentang dirinya, laisa kamitslihi syai'. Maka orang yang berpuasa adalah orang yang menjadi orang lain dari orang-orang yang umum. Orang-orang umum apa? Orang-orang yang umum dan kebanyakan hidup dengan jasmaninya, nafsunya. Ya. Coba, puasa itu kan meninggalkan sesuatu yang tiap hari dikerjakan oleh semua orang. Makan, tiba-tiba nggak makan, nggak minum. Ya, meskipun pengantin baru terpaksa puasa itu nggak ngapa-ngapain siang. Kan malam boleh. Biar malam boleh juga bagusnya perek juga Ramadan itu. Itu. Nah, betul-betul ya, satu ibadah yang salbi, ya, bukan ijabi. Sehingga orang berpuasa telah ya, memperkokoh munasabah dia ya, antara dia dengan Allah. Laisa kamitslihi fa innahu la misla lahu. Kan sama. Wal abdu mutaqarribun ilahi bima la misla lahu. Maka seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak ada taranya, ila ma la misla lahu. Kalau mau diterusin, jadi dia ibadah dengan ibadah yang tidak ada taranya,
Ibadah kan menyembah. Ya. Dengan menyembah dengan apa? Sesuatu yang tidak ada taranya kepada yang tidak ada taranya, yaitu Allah. Berarti membangun munasabah. Apa? Hidup dengan rohani. Itu maka tadi as-saumu hayatus sufi kulliha. Semua yang dilakukan dalam kehidupan orang sufi bagaimana membangun rohani. Itu. Dan kita mendapat kesempatan setahun 1 bulan untuk merasakan hidup rohani. Salisan, anna siyama qad taqarrada 'anil ibadati bi anna al-haqqa ta'ala adhafahu li nafsihi wa dzalika fil haditsil qudsi syarif. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu 'amali ibni adam yudha'afu al-hasanatu 'asru amsalha ila 700 dhi'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal manusia dilipatkan, satu kebaikan 10 ya, kali arti 10 kali amsalha, ditingkatkan sampai 700 ganda lipat. Tetapi Allah berfirman, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Nah ini kalau orang fikih, li itu adalah ibadah yang dilakukan khusus untukku secara zahir. Kan puasa kan nggak ada yang nyuruh, nggak apa, ngapain, nggak makan, nggak minum, ya nggak ketahuan. Ini coba ketahuan nggak kalau kita ngumpet di kamar makan terus keluar, orang tahu ya? Tidak, karena nggak ada gerakannya, maksudnya begitu, nggak bisa dilihat. Itu. Wa ana ajzi bihi, dan ini makna bahwasanya amal balasannya pun nggak sama dengan yang lain. Karena yang lain satu kebaikan 10. Kalau puasa wa ana ajzi bihi kan nggak sama. Kenapa ajzi? Jaza itu kan sama. Puasa itu sifatku. Nah maka menurut orang sufi, fa innahu illa shaum, kecuali puasa, fa innas siyama li, puasa itu adalah sifatku, sifat rohani, sifat rabbani. Bukankah di Al-Quran disuruh kunu rabbaniyin, jadilah engkau rabbani, hidup dengan rohani. Maksudnya dengan rohani itu hidup dengan sifat-sifat mulia, akhlakul karimah di dalam rohaninya. Kalau nggak ada, ya nggak bisa hidup dengan itu, karena nggak ada. Nah, puasa melatih untuk mendapatkan rabbaniyah itu, ya, untuk mendapatkan sifat-sifat rohani itu. Rabi'an, yang keempat, an-nasyama fihi ittisafun lil abdi bi naw'i ma min jinsi sifatis samadiyatil lati hiya wasful haqqi ta'ala al-qail fil hadis sabiq illa siyama fa innahu li. Yang keempat, puasa, di dalam diri puasa itu ada ittisafun, ada yang dijadikan sifat untuk hamba, ya. Sifat itu apa? Itu sejenis sifat somadiyah. Nah itu imsak, itu kan somadiyah, sifat bertahan. Apa bertahan? Untuk jatuh, untuk kalah, untuk ya, kepada selain Allah, itu maksudnya somadiyah. Apa arti Allahus Somad? Apa artinya itu Allahus Somad? Allah tempat apa? Bergantung. Maknanya Allah sangat somad, sangat kuat, sangat bertahan. Tidak ada yang mengalahkan. Ya, itu puasa juga begitu, punya sifat somadiyah.
Apa? Itulah illa siyama fa innahu li, kecuali puasa itu untukku, itu sama dia. Qala al-Imam al-Akbar Sayyidi Muhyiddin qaddasallahu sirrahu bi bayani dalalati sufiyati li hadzal hadits syarif. Imam Ibn Arabi mengatakan, ya, menjelaskan tentang, ya, makna yang dipahami oleh orang sufi dalam hadis ini. Walamma kana al-'abdu mawsufan bi annahu dzu saumin wastahaqqa ismu shaimi bihadhihi sifati thumma ba'da isbati shaum lahu ay al-'abd salabahu al-haqqu anhu wa adafahu li nafsihi illa as-siyama fa innahu li ay sifatas samadiyah wa hiya at-tanzi'u anil ghizai laisa illa li wa in wasaf wa in wasafatka bihi fa innama wasafatka bi'tibari taqyid ma min taqyid tanjih la bil itlaqi tanjih alladhi yanbaghi li jalali fa qultu wa ana ajzi bihi fa kana al haqqu jazaa'us shaum lis-shaim idza qalaba ila rabbih wa laqiyahu bi wasfin la misla lahu wa huwa as-shaum idz kana la yura min idz kana la yura min laisa kamitslihi syai' illa min laisa kamitslihi syai'. Kadza nassa alaihi Abu Thalib al-Makki min sadati ahli dzauq. Qalu jazaohu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaohu. Ma aujaba hadhihi al-aya fi hadhihi al-halah. Apa penjelasan Imam Ibnu Arabi? Ketika hamba mausufan, bersifat apa? Bi annahu dzu shaum, bahwa dialah orang yang puasa. Kan berarti punya sifat puasa, as-shaim, yang puasa. Ketika hamba shaim, maka dia disebut shaim dengan sifat saum tadi itu. Ya. Setelah sifat saum itu isbat pada dirinya, maka salabahul haqqu anhu, Allah nafikan dari dia. Artinya apa? Dia tidak dikalahkan oleh jasmaninya. Salabahu anhu, ya. Allah negatifkan dari dia. Apa ya, ada contohnya, kenapa saya contoh rokok? Karena orang katanya kalau udah perokok itu lebih baik bercerai daripada berhenti ngerokok, kan begitu. Jangan ngelarang rokok katanya sama bininya juga, daripada lu ngelarang rokok lu mending gue ceraiin lu. Itu ngomongnya kalau udah jadi pengantin lama, pengantin baru nggak berani. Ya, udah bosan baru laki-laki ngomong begitu, ya. Gitu. Ya. Puasa bisa meninggalkan, kan salah bawaan. Setelah Allah negasikan dari dirinya, wa adhafahu li nafsi, dan Allah gabungkan kepada dirinya, samakan kepada dirinya dengan perkataan illa siyam fa innahu li, kecuali saum itu li, sifatku katanya, itu milikku. Apa sifat apa dari sifat saum itu sendiri? Al-imsak, yakni as-samadiyah. Kan nggak ada selain Allah yang mengalahkan Allah, itu nggak ada. Ya, karena Allah qahir fawqa ibadihi. Itu sifatnya, sifat samadiyah itu begitu. Kalau kita tidak ada yang mengalahkan kita, yang membuat kita kecewa, merana, duka, lara, ya, membuat kita down, terhina, ya, dan mudah tersinggung, mudah, berarti tidak punya sifat rohani, tidak punya sifat samadiyah. Dan puasa itu sebetulnya latihan itu.
Coba kalau Nabi mengatakan, jika orang itu tidak memberi kepadamu, beri. Coba. Jika dia memusuhi kamu, berbuat baik. Gitu. Nah ini kan sifat rohani. Wahia at-tanzi' anil ghiza. Somad kita itu apa? Tanzi. Mentanzi, naza', mencabut ya, dari makan. Ya. Laisa illa li, dan yang tidak makan itu hanya bagi aku, kata Allah. Ya Allah kan ya, la yat'am wa la yut'am katanya, bal yut'im. Allah tidak makan dan tidak diberi makan, bahkan Allah memberi makan. Ya. Jika sifat somadia itu iza wasafat kabihi, jika sifat somadia itu menjadi sifatmu dengan puasa, ya kita kan disuruh puasa, suruh meninggalkan makan, suruh meninggalkan aktivitas jasmani, rohani. Ya, rohani itu hanya apa? Mendapatkan sifat-sifat Allah. Kalau jasmani ini sifat-sifat kauniyah. Maka makna al-insanul kamil, insanul kamil itu apa? Kalau di Al-Quran, insan kamil itu muqarrabin, siddiqin, awliya, mukhlasin, itu insan kamil. Ya. Namun ini juga ya, sifat ini diberi oleh orang ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, ya, bahkan diberi juga oleh Mu'tazilah, ya, dan ya, karena sama rujukannya Al-Quran. Nah, orang sufi membuat istilah sendiri, al-insanul kamil. Insan kamil itu manusia yang sempurna dari dua martabah, martabah kauniyah, martabah jasad, martabah ilahiyah, martabah rohani. Kalau jasad memang udah sempurna, itu masih ya, semua manusia jasadnya sempurna. Artinya begitu lahir aktif terus sifat alam semestanya, ya, sifat kosmiknya itu aktif dalam tubuh manusia. Enggak kudu melakukan usaha untuk mengaktifkan sifat-sifat jasmani itu, enggak. Anak kecil hidup dengan nafsunya, udah aktif, udah ya, marah, ngambek gitu, minta makan, tidur, ya, sampai tua begitu. Karena memang ya, kita ngelihat anak kita kecil aja, ya, nggak tahu anak kita melakukan perkara yang paling bahaya di luar, nafsunya. Orang tua kadang-kadang tidak memprediksi, aman, jangan dikira nafsu itu ya tidak aktif. Ya jangankan udah gede, bocah kecil aja bisa bohong. Udah sembahyang, udah ya. Karena sering disuruh sembahyang dan dia nggak tahu manfaatnya sembahyang apa. Oh enggak, jasad ini nggak bakal mikul ibadah itu dari bocah ya. Saya terkadang begitu anak udah balik gede, saya selalu titipkan omongan ini begitu balik. Ya saya tahu, apalagi Allah Maha tahu. Kamu dulu itu kalau disuruh sembahyang udah, padahal ada yang belum. Ya, itu harus kamu tobati. Sampai dia ketemu ayatnya, ya, baru dia nangis. Ya, sekarang Mbah, saya setiap sholat saya kodok. Yang dulu memang saya suka bohong. Karena nafsu itu udah aktif dari kecil. Jangan dikira nggak aktif. Orang tua itu mesti sadar betul
Anak di depan kita, iya, di belakang iblis. Itu nafsu sempurna sudah. Ya. Tapi rohani tidak sempurna melainkan dengan melakukan ibadah-ibadah, amal-amal, kebaikan-kebaikan yang dilakukannya untuk Allah saja, baru aktif. Cahaya rohani, sifat rohani itu baru aktif. Kalau enggak. Kalau ibadah dia menuntut ilmu li ajri dunia. Ya. Lalu kemudian dakwah jadi kiai cuma nyari dunia, enggak bakal ngebangun rohani. Sudah, ya. Harga mati. Ya. Enggak bisa dirubah. NKRI masih bisa dirubah. Kalau ini enggak bisa dirubah. La dina liman la aqalalah, la salata liman la khusyu'alah, la sauma illa billahi walillah. Nggak ada. Rubba shaimin laisa min siyamihi illa al-'atsu wal ju', tanpa kompromi. Tapi pahala dapat untuk jasad lagi baik. Gitu. Kita ini hidup ini sebetulnya untuk mengaktifkan sifat rohani itu hidup ini. Sebagai apapun, pedagang, ya, petani, bisnismen. Ya. Dulu saya selalu mendengar, ya, Syekh guru kami dulu mengatakan, ya, itu pedagang batotis, artinya tukang batotis itu tukang kentang, artinya orang yang paling rendah lah gitu, kehidupan ekonominya kan gitu. Itu lebih baik daripada kamu wahai thalibul ilm. Wahai ulama katanya. Dalam hati, oh saya lah, kita disamain. Apanya? Yang dimaksud itu menghadapnya hatinya kepada Allah itu. Kita ngajar ngaji tidak lillah, itu orang dagang lillah, itu yang ibadah dia. Ya. Itu sebab kebanyakan para aulia itu bukan karena jadi kiai pondok, artinya yang tiap hari baca Quran, hafal Quran, mungkin sholat jamaah, itu tidak. Yang hatinya menghadap kepada Allah itu saja. Siapapun dia dan dimanapun dia, itu din. Kenapa? Karena yang zahir tadi itu dilakukan oleh siapapun bisa. Di zaman Nabi orang Yahudi, munafik, kafir ikut sama Nabi, tapi hatinya enggak bisa. Itu yang enggak bisa dibikin oleh kita. Itu sebab makrifat, akhlak itu anugerah Allah bagi yang untuk Allah. Itulah ungkapan singkatnya, kun abdan li akun robban lak. Ibadahlah untukku, aku akan, ya, meletakkan sifat rububiyahku di dalam dirimu. Sama dia sifat rububiyah. Kita hidup ini kan ada rububiyah, melahirkan anak waktu kecil sampai gede, melakukan satu urusan dari kecil sampai gede, semua begitu. Itu kan sifat rububiyah, ya, menangani, mengendalikan. Ada nggak yang lillah? Ya, ini adalah Allah, ini adalah Allah, bukan ini jasaku, ini perbuatanku, ini kalau tidak aku, ini aku, ini aku. Hadza Fir'aun. Itu Fir'aun. Ya. Kalau kata Kiai Ceger dulu mah isun katanya gitu. Ya, Arabnya ana. Dan itu orang-orang sufi bicara ana yurisul ana katanya. Orang yang aku akan hancur. Karena ada Tuhan. Wa ana qasamtuhu, ya, dan aku yang akan menghajarnya.
Nah ini tetapi tanzi anil giza laisa illa li. Sifat itu sifat aku. Jika sifat somadiyah menyifatimu dengan puasa, sifat itu bi'tibari taqyidi ma min taqyidi tanzih. Sifat itu sifat takyid, sifat yang membatasi sifat tanzih. Tanzih kita terbatas, tidak mutlak maksudnya. Kita muqayyad, hanya siang aja nggak makan. Kalau malam kudu buka, maghrib kudu buka. Nggak ada saya ini supaya afdol, bukannya entar-entaran bisa. Itu jahil. Udah terkesan bodoh dalam agama dan nggak ada pahalanya apa-apa. Ini kan puasa sampai maghrib. Kalau sampai isya mungkin pahalanya gede. Goblok. Bahkan yang disunahkannya adalah ta'jilun. Apa ta'jil? Saya tanya, orang ta'jil itu apa? Korma katanya. Orang ta'jil ngasih korma. Ta'jil itu menyegerakan buka kalau udah waktunya, jangan ditunda. Itu adalah penghormatan Allah kepada manusia. Udah nggak makan 12 jam, cepet. Ya, ada yang mengatakan kalau gitu buka tuh langsung makan nasi, itu takjil. Isi bukan itu juga maknanya, bukan. Kalau emang pengen begitu mah bilang aja, tapi jangan di bawah kalimat takjil. Karena ya, sunnahnya puasa itu pertama minum air putih, ya, baru kemudian korma. Udah sholat, puasa, ya, baru makan. Ini maghrib 5 menit aja udah masuk dalam perut apa baik udah. Udah nggak dikunyah, ditelan langsung udah. Kenapa ada etikanya itu dalam besarnya? Ya karena tarbiyah. Nah ini laisa kamitslihi illa ma yasma tadi. La bi itlaqi tanzih, bukan dengan itlaq tanzih. Ya, Allah tuh enggak makan selama-lamanya. Itu alladhiyan bagi li jalali, itu yang sesuai dengan keperkasaanku. Faqultu wa ana ajzi bihi, karena kamu sudah melakukan. Ya. Ibadah itu adalah ibadah yang enggak sama dengan ibadah yang lain. Ya. Dan di dalam diri ibadah enggak ada yang sama itu karena di dalamnya punya sifat somadiyah, punya sifat la mislalah. Ya, maka orang yang melakukan itu berarti menyamakan dia dengan sifat Allah, laisa kamitslihi syai'. Tetapi ya, tidak itlaqut tanzih, tapi taqyidit tanzih. Wa ana ajzi bihi, apa artinya? Ana jazaun lak, Allah jazaus shaim. Ya. Jaza itu kan apa? Imbalannya sama. Ya. Artinya mendapat kesempurnaan rabbaniyah. Kunu rabbaniyin, rububiyah. Kun abdan li, akun rabban laka. Itu. Inilah yang dikatakan juga oleh Abu Thalib al-Makki, salah satu pembesar ahli dzauq. Beliau berkata, jazaohu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaohu. Balasannya yaitu orang yang telah yang wujida didapatkan di dalam perjalanannya, itu adalah balasannya. Ya. Artinya balasan apa yang dia dapatkan, apa yang dia rasakan. Wa khamisan anna sauma tuharrir min ubudiyatil insan lisyahawati ta'abbudan li rabbil kainati kama jaa fil hadis. Yang kelima, rahasia puasa itu membebaskan penghambaan orang manusia kepada syahwat. Ya. Orang marah enggak terkendali, berarti kan dia kalah dengan nafsu, tunduk. Ya.
nggak mampu mengendalikan nafsu syahwat itu. Nah, puasa membebaskan itu. Ta'abbudan li rabbil kainat, dengan menyembah yang mengatur alam semesta ini. Sebagaimana dalam hadis qudsi, yada'u syahawatahu, orang puasa itu adalah orang yang meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, dan makanannya, min ajli. Wa ma awra'a qaulul Imam Sya'rani ridwanullahi alaihi ta'ala, fafaradallahu ta'ala sauma ala ibadihi kasran lisyahwati wa qat'an li asbabil istirqaqi wa ta'abbudi lil asya, fa innahum law damu ala aghradihim lastaraqathumul asya wasta'badathum wa qata'athum an rabbihim kullal qata'. Imam Sya'rani, alangkah indahnya ucapan Imam Sya'rani. Allah mewajibkan puasa kepada hambanya kasran, untuk menghancurkan syahwat, wa qat'an, memotong sebab-sebab istirqaq, penghambaan, dan menyembah kepada sesuatu, kepada kebiasaan, kepada sesungguhnya mereka jika saja kekal mereka dengan tujuan-tujuan mereka, maka sesuatu itu akan memperhamba mereka dan akan memutuskan mereka dari Allah. Kullal qata', betul-betul memutuskan. Ya. Kalau orang selalu melulu melakukan apa aja untuk mendapat tujuan jasmani, maka sudah terputus dari Allah. Ya. Kenapa sahabat setelah bekerja dan ibadah ada, ya bekerja kan nyari duit. Ya. Sisi nyari duit ini sisi bekerja, bukan sisi sosial. Tapi di dalam dunia materialistik ini nggak ada yang, ya, sosialnya nggak ada. Sosial aja tetap, ya, menjadi apa, materialisme. Nah, maka sahabat mengatakan, hayya nu'minu sa'ah, nyok kita duduk sejenak. Rupanya maknanya nu'minu sa'ah itu beriman. Maknanya pada waktu itu, karena iman menurut mereka yang elit itu, ya, bukan puasa, bukan sholat, bukan puasa, bukan, ya, tetapi memurnikan hati untuk Allah, tauhid, akhlak, ya, adab kepada Allah. Itu mukmin makna di zaman salaf, sahabat dulu. Nah, maka orang apabila melulu dengan tujuan mereka, itu akan diperhamba oleh sesuatu yang menjadi tujuan itu, dan terputus dari Tuhan. Artinya rohaninya tidak mempunyai bangunan kesempurnaan. Ya. Wasaumu yaqta'u asbab ta'abbudi li ghairillah. Puasa ini memutus faktor-faktor penyembahan kepada selain Allah. Wa yurisul hurriyata minar riqil syahwat wal mustahayat, dan mewariskan kemerdekaan dari menghamba kepada sesahwat dan yang diingini. Li'annal murada minal insani an yakuna malikan lil asya'i wa khalifatan fiha. Karena yang dimaksud untuk dari manusia itu, dia menjadi penguasa sesuatu dan khalifah di dalam sesuatu. La takunu malikahu lahu, tidak menjadi, tidak dia yang menguasai dia. Artinya takunu itu asya, bukan sesuatu yang menguasai dia. Li'annahu khalifatullah, karena dia khalifah Allah fi mulki, di dalam kerajaannya. Fa idza staghraqa fi agradihi wa malakathu faqad qallabal hikmata wa sayyaral fa'ila maf'ula, katanya. Barang siapa yang tenggelam dalam tujuannya, ya, dan dikuasai dia sudah, maka dia telah membalikkan hikmah dan menjadikan fa'il menjadi maf'ul. Ya, mestinya dia menjadi sub objek,
dia menjadi subjek. Gitu. Mestinya dia menjadi pelaku, malah menjadi objeknya. Artinya alam ini kan diciptakan untuk kita. Surga diciptakan untuk kita, neraka diciptakan untuk kita, malaikat diciptakan untuk kita. Yang ada di dunia ini isinya semua tundukan. Ya kan? Ayam-ayam kita makan, burung-burung kita makan, lindung ikan. Dia hidup untuk kita makan. Untuk kita melakukan ibadah dan kebaikan untuk dapat lindung, untuk dapat ikan, untuk dapat baju, untuk dapat Nah, ini berarti dia hidup dengan tujuan-tujuannya dan dikuasai oleh sesuatu, maka telah membalik hikmah dan membalik yang atas di bawah di atas. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin." Allah berkata, apakah kepada selain Allah yang aku inginkan engkau jadikan Tuhan, sedangkan engkau aku utamakan di atas seluruh alam semesta ini. Kenapa kita jadikan sesuatu yang diciptakan untuk kita, malah dia kita jadikan Tuhan? Sadisan, inna sawma tariqun min turuqil wilayatillahi azza wa jalla wa mi'rajun lil wusuli ila janabihil aqdas. Yang keenam, ini puasa itu salah satu jalan kewalian dan salah satu tangga untuk mencapai kepada keagungannya yang maha suci. Wa min manzuri sufya wahdahum nuwaddihu bi kalamil awliya kaifa yasilul abdu bisyami ila dzatil aqdas jalla jalaluhu min qibali tanzih wal taqdis wa yahsulu ilmal ghaibi bit taqwa kama qala ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dari pandangan orang sufi saja, ya, yuwaddih, menurut pandangan orang sufi saja kami jelaskan dengan penjelasan para aulia bagaimana hamba mencapai zat Allah dengan puasa. Dari sisi apa maksudnya mencapainya? Dari sisi tanzih wa taqdis. Kita mesti melawan nafsu itu, tanzih, mensucikan diri kita. Itu adalah dengan melawan nafsu itu. Dan akhirnya mencapai ilmu ghaib itu dengan takwa. Sebagaimana Allah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumul, Allah akan ajarkan. Nah, karena kita menghadap kepada Allah itu di takwa itu, ya, menghadap kepada Allah di takwa itu. Katakanlah bertarekat itu di syariat itu. Orang selalu mengatakan tarekat itu identik dengan zikir. Ya, bukan. Zikir itu adalah alat untuk melakukan tarekat, metode untuk melakukan tarekat. Kalau zikir boleh dibagi meskipun dia tidak layak menjadi seorang salik, karena itu riwayat. Apa zikir itu? Riwayat. Ya, artinya riwayat teks, bacaan. Gitu. Yaqulul 'arifu. Maghrib jam berapa? Oh, banyak. Nah, selesai satu halaman lagi lah. Yaqulul 'arifu billahi ad-Dahlawi qaddasallahu sirrahu wa sawmu hasanatun 'azimatun yuqawwil milkiyata wa yud'iful bahimiyata mulkiyata, maaf, yuqawwil mulkiyata wa yud'iful bahimiyata wala syai'a mithlahu fi sikliyati wajhir ruhi wa qahri tabi'ah. Menurut Imam Ahmad Abdullah Ad-Dahlawi, seorang arif, puasa itu adalah satu amal baik yang agung, di mana puasa itu dapat menguatkan mulkiyah. Apa? Mulkiyah itu adalah kekuasaan rohani.
Meskipun memang kekuasaan itu ada di rohani, jasad ini lemah, ajis, jasad ini ajis. Yang qawi itu ruh. Ya. Nah, puasa itu menyufat kekuatan rohani itu dan melemahkan bahimiyah, sifat jasmaninya dilemahkan. Dan tidak ada sesuatu yang serupa di dalam mengkilapkan sisi rohani dan menundukkan sisi jasmani tabi'ah. Enggak ada peribadah yang bekerja seperti puasa, tidak ada yang sama seperti puasa. Bagaimana ya mentasqil, mengkilapkan ya siqiliyati wajhir ruh, ya mengkilapkan wajah rohani, artinya sisi rohani, wa qahri tabi'iyah, dan memaksa sifat tabiat karakter jasmani fisik. Oleh karena itu Allah berfirman, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Ya, puasa itu milikku, aku yang membalasnya. Wa yukaffirul khotoya biqadri mad mahalla min suratil bahimiyah, dan menghapus berbagai kesalahan, tetapi menghapusnya dengan apa? Dengan kadar melenyapnya ketajaman sifat bahimiyah. Sifat bahimiyahnya hilang, maka kesalahannya hilang. Artinya puasa itu tadi ya, kalau bagi fisik itu menghabiskan kolesterol, gaji-gaji yang nempel di dalam tubuh itu, dan itu umpama dosa menempel di rohani, itu lenyap ya, lenyap rohani itu sebesar lenyapnya sifat nafsu tadi. Jika kita betul-betul puasa melatih sifat nafsu kita, syahwat kita ya, maka kesan daripada perbuatan syahwat juga hilang. Artinya kena ya, secara praktisnya cahayanya hidup, jasmaninya redup gitu. Wa yahsulu bihi tashabbuhun azimun wa yuhassalu bihi tasabbuhun azimun bil malaikah, dan terjadi dengan puasa itu serupa, keserupaan yang agung, yang sangat serupa dengan malaikat. Fayuhibbunahu, maka malaikat merasa ya ada kembarannya, maka dia menyukainya ya, dia mencintainya. Fayakunu muta'alliqul hub azhar da'fil bahimiyah. Nah, keterkaitan cinta malaikat ini itu menjadi asar lemahnya sifat bahimiyah. Apabila, makanya kan ada hadis Allah berkata kepada malaikat, kepada Jibril, ya Jibril, ana uhibbu abdan, ya, aku mencintai seseorang ya, maka fal tuhibbu, maka engkau mesti mencintai. Maka Jibril berkata kepada seluruh malaikat, ya, wahai penduduk langit, Allah mencintai orang itu, aku mencintainya, dan cintailah engkau. Maka malaikat bersama-sama meletakkan cinta di bumi ini. Apa? Sang cinta, sumber cinta ya. Dialah orang yang akan menjalin hubungan cinta, memberi semua dengan cinta. Artinya apa? Mencontohkan akhlak itu ya, pemberian-pemberian yang diberikan kepada orang, yaitu tarbiyah, mendidik orang. Itulah sang cinta. Wa huwa qawluhu la khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misik. Ini simbolik isarahnya. Perubahan bau mulut orang puasa itu lebih wangi di sisi Allah dari minyak misik. Wa idza ja'ala rasman masyhuran nafa'a an ghawailir rusul. Wa idza tazamahu ummatan minal umam salsalat syayatinu wa futihat abwabu jananiha
wa khuliqat abun nirani anha wal insanu idza sa'a fi qahri nafsi wa izalati razailiha kanat li amalihi suratun taqdisiyatun fil mizan wa min azkiya'il arifin man yatawajjah ila hadhihi surah fayamuddu minal ghaib bi ilmihi fayasiru ila dzati min qibali tanzihi wa taqdisi wa huwa ma'na qaulihi sallallahu alaihi wasallam ayat fil hadisil qudsi sarih as-saumu li wa ana ajzi bihi. Ketika Allah menjadikan satu rasman yang masyhur, artinya satu karakter, satu tabiat ya, yang masyhur, nafa'a an ghawailir rusul, maka dia akan mendapatkan ya manfaat dari tipu daya karakter itu, sifat-sifat rusum itu. Tetapi jika ya iltazamahu ummatu minal umam, jika umat manapun iltizam kepada rasam itu, artinya rasam itu satu gambaran, misalnya puasa, di sini puasa tentunya, maka setan terbelenggu, pintu neraka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Nah, manusia ketika berusaha mengalahkan nafsunya, menghilangkan keburukannya, maka dia mempunyai surah takdisiyah, ya, surah takdisiyah, keagungan, kesucian rohani, ya, amalnya itu punya surah itu, ya, fil misali untuk serupa dengan Allah, merupakan para arifin yang bijak, orang yang menghadap dengan surah ini, dengan puasa ini, ya, maka kemudian mendapat uluran dari yang gaib di dalam ilmunya, maka ia sampai kepada Allah. Apa sampainya? Min kibali tanzi wa takdis, ada sifat tanzi, sifat takdis. Inilah yang dikatakan as-saumuli, puasa itu sifatku, wa ana ajzi bi, yakni Allah jazaa'us shaim, ya, Allah jazaa'us shaim, Allah yuqabil, kan jaza itu kan muqabalah. Ini muqabalah ini, ya, ini menghadap ke sana, ini menghadap ke sana, berhadapan, ya, sama-sama muqabalah. Nah, wa ana ajzi bihi, yakni Allah muqabil as-saum, ya, artinya rohani bertemu rohani. Itu sama dengan akim wajhaka lillah libtighai wajhillah, hadapkan wajahmu ke Allah untuk mencari wajah Allah. Nah, puasa itu latihannya. Maka tadi kembali orang Ibnu Arabi mengatakan anna saum hayatu sufi kulluha, puasa itu kehidupan orang sufi. Apa singkatnya di dalam puasa itu? Dua, al-mujahadah, ya, wa iqbalul qalbi ala Allah. Itu makna yang sebenarnya puasa itu, mujahadah, ya, mujahadah, tazkiyah, tahzib, itu semua, ya. Dan orang puasa kan orang yang mujahadah. Kedua, dia menghadapkan di hatinya kepada Allah, itu puasa maknanya. Nah, jika orang melakukan sifat ini, mujahadah dan menghadap kepada Allah, meskipun makan minum seperti biasa, tetapi dia udah bisa begitu, maka semua ibadahnya mendapat pahala wa ana ajzi bihi. Ya. Nah, kita ini dipuasa tuh untuk dapat. Nih, baca Quran kita dibanding bulan lain, kalau kita dalam keadaan saim tadi, ya, dalam menghadap kepada Allah dan melawan hawa nafsu, itu saim. Lalu kita baca satu ayat, satu kebaikan, mungkin kita nggak ada balasannya, nggak ada hitungannya. Amalan apa saja jadinya jadi tinggi karena gara-gara puasa. Karena puasa nggak ada amalnya. Apa amal puasa? Kalau baca Quran satu ayat, ya, memberi orang satu kebaikan, puasa apa? Puasa adalah mujahadah dan menghadapkan hati kepada Allah. Artinya kita dilatih di dalam bulan Ramadan ini untuk melawan hawa nafsu dan menghadap kepada Allah. Dalam keadaan begitu, kamu ibadah apa saja nggak sama
balasannya dibanding yang lain, bahkan langsung membangun rohani kita. Nah, kalau melakukan sifat puasa, mujahadah dan menghadap kepada Allah, meskipun makan minum enggak puasa, dia shaim namanya. Dia shaim juga. Banyakan para wali saya puasa, padahal tiap hari makan minum. Maksudnya, maknanya. Coba, kenapa dalam Al-Quran ya dikatakan orang yang sabar itu innama yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar balasannya tanpa ada hitungan. Kan itu amal rohani. Tafakkuru sa'ah khairun min sab'ina ibadah. Ya, sab'ina sana. Berpikir 1 jam sama dengan orang 70 tahun ibadah. Ini mikir siapa? Ini rohani semua. Ya. Makanya ya, nanti dijelaskan juga. Makanya ketika Imam Junaidi ditanya, apakah engkau mendapat Lailatul Qadar di bulan Ramadan? Enggak, saya tiap malam dapat Lailatul Qadar. Ya, naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika atartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.